Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat BME, kali ini saya mau memperbaiki sebuah rice cooker atau magic jar yang katanya ini rusak. Awal kerusakannya itu ketika dia memasak nasi atau di standby-kan di mode pemanas, maka nasi akan menjadi cepat kering. Dan yang kedua, rice cooker ini malah mati total dan tidak menghasilkan panas sama sekali ketika dicolokkan ke listrik. Oke, untuk mencari tahu indikasi kerusakannya, kita hidupkan terlebih dahulu. Oke, ini sudah saya colok. Di sini bisa kita lihat untuk lampu indikator tidak ada yang menyala. Harusnya dia menyala karena ini adalah mode standby atau di magic warmer. Oke, ini tidak menyala. Coba sekarang kita pindah posisinya ke mode cooking. Oke, ini juga tidak menyala ya. Nah, bisa dilihat lampu indikator tidak menyala. Coba kita diamkan dulu beberapa saat. Apakah dia akan menghasilkan panas di dalam rice cooker? Siapa tahu hanya lampu indikator yang bermasalah. Oke, cukup. Sekarang kita coba cek di dalamnya. Apakah ada hawa panas yang dihasilkan? Oke, tidak terasa panas sama sekali. Bagian bawahnya, bagian atas juga tidak ada terasa hawa panas ya. Jadi ini ada beberapa kemungkinan. Mungkin kerusakannya ada pada kabel, elemen pemanas, switch, thermal, atau lain sebagainya. Oke, kita akan cari tahu. Jadi kita cek satu persatu. Yang pertama kita lakukan adalah membuka bagian bawah dari rice cooker ini. Tapi jangan lupa, ini kita lepaskan dulu. Oke, nah ini sudah terbuka bagian bawahnya. Jadi seperti ini bagian dalamnya. Ini adalah komponen-komponennya dari rice cooker. Ini adalah elemen cooking ya. Oke, ini adalah switch yang memindahkan posisi cooking ke warmer atau ke pemanas. Ini juga bagian dalamnya ada thermal. Nah ini ya. Oh, ini ternyata yang membuat. Nah, dia terlepas. Ini adalah thermal. Nah, thermal ini harusnya dia menempel ke bagian bodi ini karena dia mengatur suhu panas yang ada di dalam rice cooker ini. Karena fungsi dari thermal ini adalah sebagai pemutus atau penghubung kontak untuk menghidupkan elemen pemanas yang ada di bagian atas dari rice cooker. Nah, ini dia di dalam sini. Kita buka. Nah, ini adalah bagian warmernya atau bagian pemanasnya. Nah, dia diatur oleh thermal ini. Nah, karena thermal ini terlepas dari bodi, nah, makanya dia akan tetap terhubung ya. Jadi dia tidak membaca panas. Apabila dia mendapat panas, maka dia akan otomatis memutus kontak sehingga elemen pemanas yang di atas tadi akan mati. Oke, ini kita sudah tahu satu masalah kenapa nasi menjadi cepat kering tadi. Ini karena ini tidak menempel. Kita akan tempelkan ini. Cuma sebelumnya kita akan cek satu persatu bagian dari komponen-komponennya. Oke, di sini saya menggunakan multitester. Ini kita posisikan di lambang dioda ya. Oke, kita akan cari tahu untuk bagian komponennya apakah rusak atau tidak. Ini saya taruh di sini biar kelihatan. Oke, yang pertama kita cek adalah bagian dari elemen cookingnya. Apakah dia rusak, putus, atau masih bagus. Coba kita ukur. Oke, dia masih menunjukkan nilai resistansi ya. Artinya elemen ini masih bagus, tidak short dan juga tidak putus. Terus yang kedua kita cek bagian switch. Nah, ini switchnya. Coba kita cek apakah masih terhubung kontak-kontaknya. Oke, ini bagian cooking ya. Bagian cookingnya masih terhubung. Sekarang yang bawah, ini ada dua kontak ya. Ini bagian bawahnya. Untuk bagian warmernya apakah masih terhubung. Oke, ini saya coba angkat pakai tangan.
Oke, ini juga masih terhubung. Nah, ini artinya untuk switch juga masih bagus. Nah, sekarang ini yang terlepas tadi, coba kita ukur untuk bagian thermalnya, apakah ini juga masih berfungsi, masih bagus. Kita ukur. Oke, dia masih terhubung ya, artinya thermal ini masih bagus, cuma dia tidak menempel saja. Cuma sementara saya akan tempelkan dengan isolasi kertas dulu. Apabila kalian mempunyai isolasi yang jenisnya aluminium foil, nah itu lebih bagus. Kita usahakan dia tertempel di tengah-tengah dari bodi rice cooker. Oke, ini saya tempel dulu. Oke, bisa terlihat sudah saya tempelkan ya, dia menempel di bagian bodi. Nah, sekarang kita cari tahu penyebabnya kenapa rice cooker ini mati total. Karena komponennya tadi masih bagus, jadi kita akan cek kabel-kabelnya. Yang pertama, pada kabel input kita masih menggunakan multitester di posisi yang sama. Nih, dari steker atau colokannya kita cek ke bagian yang pertamanya, yaitu antara ini dan ini ya. Oke, kita cek satu persatu biar terlihat. Oke, bukan. Coba kita cek ini. Oh, ini. Nah, ini terhubung ya untuk bagian yang sebelah kanan dari saya. Ini masih terhubung. Sekarang yang kedua di bagian kiri ini. Ini berarti kabel yang berwarna coklat. Ini ya. Kita cek. Nah, dia tidak menunjukkan nilai apa-apa. Oke, ini berarti kemungkinan dia ada putus di kabel inputnya ini. Coba kita cek di dalam selongsong ini, apakah ada fuse atau apa. Kita buka dulu pelan-pelan. Nah, ternyata dia ada fuse ya, ada fuse-nya. Saya dekatkan lagi. Nah, ini fuse-nya. Kita cek apakah fuse ini masih terhubung atau tidak. Oke, ternyata ini fuse-nya yang putus ya. Ini karena saya tidak ada gantinya. Coba kita sambung langsung saja dengan kabel. Nah, ini kabelnya. Coba kita langsungkan ya. Oke, ini kita langsungkan ke output fuse. Jadi sementara kita tidak memakai fuse. Apabila ada gantinya lebih bagus lagi ya. Jadi dia bisa memprotek lagi apabila ada kelebihan beban atau ada komponen yang bermasalah. Oke, ini kita tutup. Oke. Pak, kita coba lagi kabelnya tadi yang ini. Nah, dia sudah tersambung ya. Oke, sepertinya ini tadi penyakitnya yang membuat dia mati total. Cuma fuse ini menjadi putus mungkin karena disebabkan oleh thermal ini tadi yang terlepas. Jadi dia menghasilkan panas yang berlebihan sehingga fuse memproteknya dan akhirnya putus. Oke, untuk saja ya, untuk komponen yang lainnya seperti elemen switch thermal itu tidak jadi rusak. Oke, ini sudah saya kembalikan. Nah, sekarang coba kita tes hidupkan apakah dia berfungsi normal lagi. Oke, ini biar lebih aman seperti ini. Nah, ini coba kita colok ya. Oke, bisa dilihat. Bismillah. Oke, nah
lampunya menyala ya, lampu pada mode standby warmer atau pemanas. Sekarang coba kita tes di cooking. Oke, nah terlihat ya. Oke, ini mode cooking nyala. Oke, kita kembalikan dulu, nanti kita tes apakah ada hawa panas yang dihasilkan di dalamnya. Kita tutup lagi ya. Oke, sudah rapat. Oke, sekarang kita coba isi dengan air. Oke, cukup. Kita akan coba masak airnya nih. Oke, syukur menyala ya. Ini sudah saya colok. Sekarang kita ke mode cooking. Oke, kita tunggu apakah akan menghasilkan panas. Oke, ini sudah terasa ya hawa panasnya. Kita tunggu lagi. Oke, ini air sudah mengeluarkan uap asap ya, bisa terlihat. Oke, ini saya dekatkan. Oke, nah, dia sudah mengeluarkan uap, artinya sudah menghasilkan panas, berfungsi normal kembali. Sudah semakin panas ya. Jadi sekian dulu untuk video saya kali ini tentang memperbaiki rice cooker yang rusak, yang membuat nasi jadi cepat kering ya. Jadi penyakitnya tadi ada di thermal yang terlepas dari bodi, sehingga dia menghasilkan panas yang berlebih dan memutus fuse yang ada pada input powernya. Oke, sekali lagi saya hanya teknisi amatir biasa yang coba berbagi pengetahuan yang saya ketahui. Semoga bermanfaat, terutama yang mempunyai masalah yang sama seperti yang ada di video ini. Oke, dari saya tetap utamakan keselamatan dan keamanan dalam bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.